Ya, saya lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya lanjutkan membedah kisi-kisi TKA, Matematika SMA. Materi yang saya bedah tetap seperti pertemuan sebelumnya, yaitu aljabar, kemudian submaterinya ada sistem pertidaksamaan linier yang di dalamnya ada program linier. Nah, ini pendalaman konsep. Ini ya, saya akan mendemonstrasikan bagaimana menentukan atau menggambar dari daerah penyelesaian yang di situ ada 4 batas seperti nampak pada layar sebelah kiri. Ya, bagaimana caranya? Silahkan disimak penjelasan saya berikut. Ya, nah, tuh nomor 20, sorry, contoh 4. Contoh 4. Ini bisa ditulis begini. Nah, sistem perjaksamaan itu bisa tuh seperti ini. 3x ditambah 10y lebih dari 30. Ini semisal saya namakan pertidaksamaan yang pertama. Kemudian pertidaksamaan yang kedua, 4x ditambah y lebih dari 8. Ini semisal persamaan kedua. Kemudian persamaan ketiga adalah X positif atau X lebih besar sama dengan 0. X positif atau sama dengan 0. Kemudian perjaksamaan yang keempat, Y positif atau sama dengan 0. Ini persamaan 4. Bagaimana caranya? Ya. Nah, yang pertama yang saya akan tentukan daerah penyelesaian adalah persamaan ini. Ini pertijaksamaan ini kok persamaan, sorry. Pertijaksamaan yang satu ini. Pertijaksamaan pertama yang saya akan tentukan daerah penyelesaiannya. Ya, membuat apa? Koordinat, membuat sumbu koordinat. Nah, membuat sumbu koordinat. Nah, begini. Ini sumbu X. Kemudian ini adalah sumbu Y. Begitu. Nah, yang jadi fokus pertama adalah yang pertama, pertidaksamaan pertama. Cara menentukan daerah penyelesaiannya seperti video-video sebelumnya. Berarti menggambar garis dulu 3x plus 10y lebih dari, sama dengan 30. Tutup ininya. Nah, 3x sama dengan 30, x-nya ada 10. Jadi kira-kira 10, kira-kira di sini. Nah, ini menunjukkan 10. Gantian sekarang, ininya ditutup. Berarti 10y sama dengan 30, y-nya 3. Berarti sepertiganya dari ini, kira-kira di sini. Nah, ini. Dihubungkan, ini ada 3. Dihubungkan. Inilah persamaan garis 3x ditambah 10y sama dengan 30. Nah, berikutnya menentukan daerah penyelesaiannya. Ingat, garis ini membelah sistem koordinat Kartesius ini menjadi 2 bagian. Belahan atas atau belahan di atas garis dan belahan di bawah garis. Pertanyaannya, di manakah daerah penyelesaiannya? Di ataskah atau di bawah? Nah, perlu diuji. Diuji. Yang diuji ini. Nah, ini saya tulis ada 3x ditambah 10y. Nah, 30. Diuji. Uji yang paling ini adalah 0,0. Di sini 0,0. Diuji 0,0. Nah,
Coba diuji 0,0 yang terjadi. Nah, uji titiknya adalah 0,0 disubstitusikan ke pertidaksamaan satu ini. Nah, X-nya diganti 0, Y-nya diganti 0. Berarti 3 kalikan 0, 0. 10 dikalikan 0, 0. 0. Apakah lebih dari 30? Salah kan? Salah. Berarti di sini semua titik yang sekubu dengan 0,0, artinya semua titik yang berada di bawahnya garis ini, adalah bukan penyelesaian. Diarsir katanya tadi. Ya diarsir. Yang bukan kan diarsir. Nah, itulah. Lalu di mana daerahnya? Ya sana. Ini semuanya ini. Nah, itu yang pertama. Sudah selesai. Berikutnya, saya akan menentukan daerah penyelesaian dari yang pertidaksamaan yang kedua ini. Sama caranya, membuat garis dulu. Nah, garis dulu. Y-nya ditutup. Kalau Y-nya ditutup, 4X sama dengan 8. Berarti X-nya 2. Nah, kira-kira di sini. Lebih pendek daripada 3. Ini 2. Untuk mencari Y-nya, X-nya ditutup. Berarti Y-nya 8. Berarti 2 kalinya lebih. Di sinilah. Ini 8. Nah, dihubungkan dua titik itu menjadi garis. Menjadi garis. Nah, maaf. Ini tadi saya namanya garis 1. Ini berarti garis 2. Perjalanan 2 ini. Nah, kemudian di manakah ini garis ini? Garis ini. Nah, saya warnai beda lah. Ini merah begitu. Beda. Garis warna merah ini membagi daerah menjadi 2 bagian. Di kanannya sama di kirinya. Pertanyaannya, di manakah daerah penyelesaiannya? Ya kita uji. Nah, uji. Nah, uji yang diuji adalah persamaan kedua 4X ditambah Y lebih dari 8. Kita uji. Ujinya tetap pakai 0,0 begitu. Pakai 0,0. Coba dicek. X-nya diganti 0, Y-nya diganti 0, berarti 0. Apakah lebih daripada 8? Salah. Berarti untuk 0,0 disubstitusikan ke perjalanan kedua ini bernilai salah. Berarti semua titik yang bersekubu dengan 0,0 atau dengan kata lain yang berada di kirinya garis ini adalah bukan penyelesaian. Saya arsir. Nah, diarsir. Ini maksudnya ya sampai tak terbatas ke kiri. Nah, sampai tak terbatas ke kiri ini. Nah, itu. Berikutnya, yang ke ini. Yang ketiga, pertidaksamaan yang ketiga. Nah, ini X positif atau sama dengan 0 kan daerah di kanannya sumbu Y. Nah, ingat video-video sebelumnya. Di kanan sumbu Y. Berarti yang bukan DP di kirinya sumbu Y. Ya diarsir, saya arsir. Nah, saya arsir. Nah, saya arsir. Nah, itu. Itu untuk daerah penyelesaian yang ketiga itu berarti di kanannya sumbu Y. Di kanannya sumbu Y. Di kanannya sumbu Y ini. Nah. Kemudian berikutnya yang keempat Y positif. Ingat, Y daerahnya Y positif besar dan 0 itu ada di atas sumbu X. Di atas sumbu X. Berarti yang bukan DP di bawah. Ya diarsir yang di bawah. Diarsir. Nah, ini dan seterusnya sampai tidak terbatas. Kemudian pertanyaannya, siapakah
Nah, manakah daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan ini? Ya yang tidak diarsir, berarti DP-nya di sini. Nah, ini DP-nya di sana itu. Itulah contoh eh, pertama. Contoh pertama. Contoh pertama. Oke, berikutnya. Eh, nah, ini berikutnya lah contoh ketiga yang saya gunakan sebagai contoh kedua pada kesempatan ini. Nah, ini bagaimana, nah, seperti apa DP-nya dari sistem pertidaksamaan linear seperti nampak di sebelah kiri itu. Nah, ini contoh tiga atau tiga. Itu bisa ditulis sistem pertidaksamaan linearnya 3x ditambah 10y kurang dari 30. Sementara yang kedua ini misalkan pertidaksamaan pertama. Pertidaksamaan kedua 4x ditambah y kurang dari 8. Ini pertidaksamaan, sorry, ini kedua. Kedua. X positif atau sama dengan 0. Ini pertidaksamaan yang ketiga. Y positif atau sama dengan 0 persamaan 4. Jadi ini ada 4 batas. 4 batas. Bagaimana daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear tersebut. Ya. Nah, saya membuat sumbu koordinat. Dan buat sumbu koordinat. Nah, sumbu koordinat. Ya, nih. Nah, ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, yang pertama saya mencari daerah penyelesaian dari menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan pertama ini. Sama caranya. Membuat garis atau apa? Melukis garis dengan persamaan 3x plus 10y sama dengan 30 ditutup. Nah, 3x sama dengan x 10. Nah, kira-kira di sini ini 10. Gantian. 10y sama dengan 30 berarti y-nya 3. Nah, kira-kira di sini 3 itu. Dibuat garis. Buat garis. Nah, garis yang saya buat ini membelah sistem koordinat Cartesian menjadi dua bagian. Di atas atau di kanan atau di kiri, terserahlah. Saya menggunakan di atas sama di bawah. Oke. Di mana daerahnya? Ada dua kubu kan? Daerahnya itu kubu atas atau kubu bawah? Ya diuji. Nah, diuji di sini, diuji. Yang diuji ini 3x ditambah 10y kurang dari 30. Titik ujinya misalkan tetap yang paling enak 0,0. 0,0 ini. Ujinya itu titiknya adalah 0,0 disubstitusikan ke pertidaksamaan pertama ini. Berarti 3 kalikan 0 karena x-nya 0, 10 kali 0 karena 0. Berarti 0 apakah kurang dari 30? Benar, yang benar. Berarti semua titik yang berada yang sekubu dengan 0,0 itu daerah penyelesaiannya. Atau semua titik yang berada di bawahnya garis ini adalah penyelesaiannya. Berarti yang bukan mana? Kubu sebelah atasnya. Nah ini yang bukan. Ini sebetulnya dan seterusnya loh ini ya. Nah,
Nah, itu. DP-nya ada di sini. Hmm. Pertama sudah. Kedua, ini melukis atau menggambar DP dari pertigaan sama dua. Sama. Nah, membuat garis dulu. Tutup. Berarti kalau 4X sama dengan 8, berarti X-nya 2. 2 itu berada di sini. 2. X-nya tutup 8. 8 kira-kira di sini. Ini 8. Ditarik garis biar warnanya berbeda. Nah, thread. Ini garisnya. Biar enak ini namanya garis satu tadi, pertidaksamaan satu tadi. Ini berarti 2. Nah, garis merah ini membagi sistem koordinat garisnya terbelah menjadi 2. Kubu kanan, kubu kiri. Kubu kanan, kubu kiri. Di mana daerah penyelesaiannya? Ya dicek 0,0. Uji 0,0. Uji. Sorry. Sebelum ini adalah yang diuji siapa? 4X plus Y kurang dari 8. Diuji. Ujinya tetap 0,0 yang paling enak. Dimasukkan X-nya diganti 0, Y-nya ganti 0, berarti 0 tambah 0, 0. Apakah 0 itu kurang dari 8? Ya, 0 kan kurang dari 8. Benar, ini kan benar. Berarti semua titik yang sekubu dengan 0,0 adalah daerah penyelesaiannya perjalanan kedua. Nah, berarti atau dengan kata lain, semua titik yang berada di kirinya garis ini adalah karena semua garis yang ada di kirinya itu kan sekupu dengan 0,0. Sementara 0,0 tadi menjadi pernyataan yang benar. Berarti ini kan DP. DP-nya itu semua titik yang sekupu dengan 0,0. Nah, berarti yang bukan DP kan kubu sebelah. Berarti ini diarsir. Nah, diarsir. Nah, ini. Ingat berikutnya pertidaksamaan yang ketiga itu kan X positif atau nol. X positif atau nol. Berarti kan di kanannya sumbu X daerah penyelesaiannya. Di kanannya sumbu Y kan? Di kanannya sumbu Y. Berarti yang bukan kan di kirinya sumbu Y. Lihat videonya. Berarti untuk yang ini X positif atau sama dengan nol kan daerahnya di kanannya sumbu Y. Berarti yang di kirinya kan bukan. Yang bukan saya arsir. Nah, ini dan seterusnya sampai ke bawah. Berarti yang ketiga sudah. Yang ketiga sudah. Yang ketiga sudah. Sekarang yang keempat. Y positif sama dengan 0 kan daerahnya di atas sumbu X. Ini sumbu X. Kalau Y positif atau sama dengan 0 kan daerahnya di atas sumbu X. Di atas sumbu X. Berarti yang bukan kan di bawahnya. Ya, yang di bawah diarsir. Nah, diarsir. Pertanyaannya berikutnya. Siapakah, manakah daerah penyelesaian dari ini semuanya? Ya yang tidak diarsir. Karena yang diarsir itu bukan DP. Ini loh. Nah inilah DP-nya. Berupa apa? Segi 4. 1, 2, 3, 4. Ini DP-nya itu. Nah itu. Itu DP-nya. Nah itulah dua contoh. Bagaimana ya menentukan atau melukis daerah penyelesaian yang dibatasi oleh 4 pembatas. Pembatas. 4 pembatas. Nah,
Itu saja agar kalian lebih memahami apa yang sudah saya sampaikan, maka ada latihannya. Latihannya itu adalah ini. Silakan dikerjakan itu. Kemudian nih, kemudian ini, nah, lagi berarti ini Bentar. Ini. 28 ini. Nah, merupakan soal simak UI. Nah, ini tadi silahkan dikerjakan. Saya yakin kalau kalian akan kerjakan dengan sungguh-sungguh, maka pemahamanmu terhadap bagaimana cara menentukan daerah penyelesaian sebuah sistem pertidaksamaan linier semakin mendalam. Ya, itu saja pertemuan kali ini, dan ikuti terus video saya yang membedah kisi-kisi TKA Matematika dengan cara berurutan. Insya Allah hasil TKA kalian nanti akan maksimal. Semoga ada guna dan manfaatnya. Saya kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.